Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah salah satu ruangan di kantor Sekretariat Jenderal DPR. Upaya paksa itu dilakukan untuk mengumpulkan barang bukti dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas di Setjen DPR RI. Juru bicara KPK Ali Fikri mengakui adanya penggeledahan tersebut. Namun belum menjelaskan secara rinci terkait penggeledahan tersebut. Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan peralatan kelengkapan ruang tamu dan ruang makan itu mengakibatkan kerugian negara mencapai 120 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Sekretariat Jenderal Setjen DPR RI. Upaya paksa dilakukan untuk mengumpulkan barang bukti dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas dan sudah ada rekan kami Irfan Hardiansyah di gedung DPR. Ya Irfan, silakan laporannya. Apakah ada temuan baru? Ya. Baik, terima kasih David dan juga pemirsa. Memang betul hingga saat ini dari penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di kantor Sekretariat Jenderal DPR RI Jakarta dan hingga saat ini memang para penyidik ini masih melakukan penggeledahan dan kami para awak media masih menunggu update terkini dan kami belum menerima informasi terbaru dari temuan yang dilakukan penyidik KPK. Dan dari keterangan juru bicara KPK Ali Fikri menyebutkan bahwa memang penggeledahan ini dilakukan terkait adanya dugaan korupsi dari pengadaan barang dan jasa di rumah dinas anggota DPR RI. Dan sebelumnya memang KPK sedang menyidik dugaan korupsi ini sejak bulan Maret lalu dan KPK tengah mengusut dugaan korupsi ini dengan kerugian negara ini mengakibatkan kerugian sebesar ratusan miliar dan hingga saat ini Ali Fikri juga belum menyampaikan adanya temuan baru di penggeledahan saat ini. Adapun pengadaan itu meliputi peralatan kelengkapan ruang tamu dan ruang makan seperti meja di rumah dinas yang berada di daerah Kalibata dan juga Ulu Jami. Kemudian KPK juga ini sudah meminta imigrasi untuk mencegah Sekretaris Jenderal DPR yakni Indra Iskandar untuk bepergian ke luar negeri selama 6 bulan untuk keperluan penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik KPK. Dan tidak hanya Indra Iskandar saja yang dicekal oleh KPK, namun ada 7 orang dalam perkara dugaan korupsi ini, namun Ali Fikri tidak menyebutkan siapa saja ke-7 orang ini. Namun ada 2 orang yang bekerja di Setjen DPR RI yang telah dicekal, di antaranya Indra Iskandar dan juga Hipmi Hidupati selaku Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan DPR. Sementara demikian, David. Ya, baik. Terima kasih Irfan Hardiansyah yang melaporkan langsung dari depan gedung Setjen DPR RI Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, ratusan mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, Jawa Tengah terlibat kericuhan dengan puluhan petugas keamanan kampus. Mahasiswa berunjuk rasa menolak kenaikan UKT, uang kuliah tunggal. Ratusan mahasiswa merangsek masuk ke gedung Rektorat Universitas Jenderal Sudirman, Unsud Purwokerto, Jawa Tengah, Senin siang. Puluhan petugas keamanan kampus yang mengadang mahasiswa kewalahan saling dorong dengan massa. Kaca ruang rektorat bahkan pecah dan berakhir mahasiswa berhasil menduduki ruang rektorat. Para mahasiswa menolak kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT. Kenaikan UKT dinilai mahasiswa sangat memberatkan, 5 kali lipat dari UKT tahun 2023. Bahkan viral di media sosial, seorang mahasiswa baru jalur SNBP dikenakan UKT 8 juta rupiah, padahal orang tuanya hanyalah buruh dengan penghasilan 1,5 juta rupiah. Saya dapat UKT golongan 4, 8 juta, dan tahun 4 orang, dan itu tidak sesuai. Yang saya harapkan dari awal
Pihak rektorat beralasan kenaikan UKT atas berbagai pertimbangan dan besarnya ditentukan Kemendikbud. Pak Rektor hari ini ke Jakarta dalam rangka untuk membahas atau mengkonsultasikan apakah pembahasan di pimpinan ini bisa disetujui atau tidak. Jadi semua keputusan ada di kementerian. Atas unjuk rasa penolakan mahasiswa, rektorat berjanji akan mencabut aturan baru kenaikan UKT yang akan disampaikan ke Kemendikbud. Dari Purwokerto, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan.